Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Alhamdulillah, insan BP Jam Sostek juga semua pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 amin. Ditambah juga lagi puasa begini memang kita senantiasa berdoa ya Pak Ustadz Dayat, untuk senantiasa mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tentunya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Insan BP Jam Sostek juga pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini lagi puasa begini, enaknya memang kita sama-sama ngobrol masalah puasa. Seperti biasa dari tahun ke tahun Yayasan Al-Maghfirah selalu membuat podcast seperti ini. Mudah-mudahan dengan niatan kita sebagai pembekalan wawasan untuk insan BP Jam Sostek, khususnya juga untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kita bisa jadi tahu bahwa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hadir juga bersama kita Bapak Ustadz Hamdillah Kosasi selaku asisten deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan. Juga hadir bersama kita Al Ustadz Saiful Hidayat, sarjana agama, yang alhamdulillah kita bertiga nih kumpul. Emang sebenarnya Pak Kos kita udah lama kita pengen podcast Pak Kos ya, dari sebelum Ramadan. Ternyata sempatnya dari udah masuk Ramadan siang-siang begini. Karena kesibukan masing-masing. Betul, Masya Allah. Ustadz membina Masjid Al-Maghfirah. Yes, Ustadz Dayat dakwah di masyarakat. Iya. Biasa. Pak Ustadz Kosasi juga sama, kemarin baru pulang dari mana itu Pak Kos? Dari berdakwah. Menyiarkan agama. Tapi memang dakwah itu bukan hanya masalah untuk menyiarkan fikih dan sebagainya. Jadi berdakwah itu adalah menyiarkan kebaikan-kebaikan dimanapun, itu namanya dakwah gitu kan Pak Kos ya? Betul Ustaz, betul. Kami lihat bahwa dakwah itu bukan hanya salah satu bagian adalah menyampaikan ilmu-ilmu ya. Betul, tapi ilmu-ilmu yang sifatnya ukhuwah. Betul kemudian banget itu. Akhlak, itu juga salah satu dakwah juga. Betul. Dakwah. Kayak ulama-ulama kita zaman dulu, dakwah itu bukan melulu di atas podium, di atas mimbar, di atas lekar, tapi juga bagaimana memperlihatkan kepada masyarakat akhlak yang baik, silaturahmi, santun dan sebagainya, itu juga dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Kos, Ustadz Dayat, bahwa kita sama-sama akan mengupas beberapa hal yang kira-kira di insight atau wawasan di masyarakat itu barangkali masih abu-abu. Kita coba untuk mengupas. Kita punya referensi nih Pak Kos. Jadi nama kitabnya At-Taqrirah As-Sadidah fil Masailil Mufidah, punyanya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau ini, Zain bin Ibrahim bin Smith ini ulama yang ada di Madinah, yang lahirnya di Jakarta Pak Kos. Masya Allah, tahun berapa itu kan? Dan masih ada Pak Kos? Dan masih hidup. Masih ada. Ada di mana sekarang? Di Madinah. Di Madinah. Masih hidup beliau. Beliau punya julukan Syafi'i Asghar. Syafi'il Asghar. Jadi Syafi'inya zaman ini dah. Zaman sekarang. Masya Allah. Reborn. Syafi'i reborn. Saking alimnya terhadap mazhab Syafi'i. Fikih-fikih yang kemudian kita pelajari, pemirsa insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, yang ada di Indonesia itu mayoritas punyanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, Iya. Pemirsa insan BPJS Ketenagakerjaan tentunya belum tentu semua paham mengenai tadi kitabnya itu. Betul. Kalau diterjemahkan apa maknanya Ustaz? At-Taqrirah As-Sadidah kalau diterjemahkan secara letterlek, secara etimologis itu artinya ketetapan yang benar gitu maksudnya Pak. Fil Masail Mufidah, di dalam masalah-masalah yang berguna. Maksudnya di dalam masalah-masalah fikih. Masalah fikih. Tapi kalau diterjemahkan secara bebas, ini ada terjemahannya memang. Namanya fikih sistematis. Punyanya Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, murid langsung dari Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain As-Sumaid bin Smith gitu. Ini ulama yang luar biasa gitu. Gitu ya Pak Ustadz Dayat ya? Ya. Dan kebetulan menjelang Ramadan ini salah satu bentuk tarhib kita adalah menyiapkan diri apa saja sih sesuatu itu yang dapat merusak
puasa itu sendiri, sesuatu itu yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Betul. Dan itu nanti biar kita menjadi golongan orang-orang yang menang ketika Ramadan ini telah tiada. Betul. Gitu. Dan juga memang ada ungkapan begini Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat, dari Imam Ibnu Ruslan itu di dalam Sofwatu Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu, tanpa kita tahu mekanismenya, teknisnya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amal dari ibadah yang kita lakukan itu ditolak oleh Allah. Tidak bakal diterima. Nah, ini penting nih, Ustaz. Ini Betul. boleh saya bertanya sedikit nih, Ustaz. Ya. Terkadang di masyarakat atau kita ya orang-orang Iya, awam iya. mungkin tidak mengetahui, misalkan contoh tata cara ibadah puasa yang benar atau tata Iya. cara ibadah sholat yang benar. Betul. Tetapi karena sering mendengar gitu ya, Sering melihat. sering melihat, bisa jadi itu bukan satu pengetahuan ilmu tapi kebiasaan. Kebiasaan Ya, dan betul, hanya sekedar ngikutin orang. ngikutin orang. Nah, itu gimana tuh, Jadi Ustaz? ibadah ikut-ikutan. Nah, itu ditakutkan amalnya mardudah tuh, Pak Ustadz. Mardud. Iya. Mardudah, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Maka di sini Yayasan Al-Maghfirah bekerja sama dengan PHBI dan juga HCP, BPJS Ketenagakerjaan, Insan BP Jam Sostek ini melakukan Allah. Kita hadir untuk ikut menyumbangkan berkontribusi dan berpartisipasi, menyumbangkan pembekalan wawasan gitu kira-kira ya Pak Ustadz Kosasi. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz Dayat, kan antum nih kan kita kenal sebagai ustadz yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat nih. Ya. Kayaknya banyak nih Pak Ustadz ya, orang-orang yang mohon maaf sebelumnya nih ya Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat dan Insan BP Jam Sostek dimanapun Anda berada, banyak kita ternyata ngelihat masyarakat awam di tengah-tengah kita ya, termasuk kita juga awam. Betul. Iya. Cuma mereka belum sempat ngaji fikih aja gitu. Kalau kita udah sempat ngaji fikih, mereka belum, itu doang bedanya. Sama-sama kita juga awam. Tapi kita nih jadi subhanallah, kata saya, banyak sekali ternyata hal-hal mendasar yang ternyata itu miss ada di tengah-tengah masyarakat. Kata mereka, Pak Ustadz, kalau kita lagi puasa boleh kan nyicip makanan? Wah, ini repot ini. Padahal di takriroh nih, Pak Ustadz Kosasi, kita ngebacanya merinding ya Pak Ustadz Dayat ya. Ternyata nggak seperti itu yang ada di pemahaman masyarakat, itu nggak seperti itu. Gitu Pak Ustadz ya. Jadi kadang-kadang fikih itu kan tentang masalah praktek ya. Iya. Bukan cuma teori yang kalau seandainya cuma kita ngelihat tekstualnya itu belum tentu bisa kita pahami langsung tanpa kita jelaskan secara detail. Misalnya yang tadi dibicarakan oleh Ustadz Nu'man tentang mencicipi makanan. Kan kalau mencicipi makanan itu perkara yang membatalkan itu kalau seandainya cara mencicipinya yang salah. Nah, betul. Kadang kan orang suka garis besarnya aja. Kalau mencicip itu nggak batal kok, begitu. Iya. Begitu tuh. Dan ini jadi dalilnya para ibu-ibu nih. Nah, Lah kalau mencicipinya satu piring gimana kan Pak Ustadz? Itu bukan cicipi, itu makan itu. makan itu. Ya. Itu Kadang kan kan yang secara repot. garis besarnya aja. Iya. Kadang-kadang si ibu ini juga bilang ke anaknya atau bilang ke menantunya atau bilang ke Iya. tetangganya dengan cara pemahaman itu tadi yang Betul. cuma sebatas garis besarnya saja. Iya. Mencicipi makanan itu tidak batal. Tidak batal. Padahal ada cara-cara yang tersendiri biar mencicipi makanan itu memang tidak batal gitu. Iya, Ya betul. mungkin Ustadz Doman bisa lebih jelas menjelaskan bagaimana teknisnya. Maka iya, benar. Iya. Maka di siang hari ini Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat, kita akan sama-sama membahas kitab At-Taqrirah As-Sadidah nih kitabnya nih. Punyanya yang tadi Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Bisa dicari di mana nih kitabnya, Ustaz? Bisa dicari di mana aja Pak Kos. Sekarang kita di di marketplace Oh, banyak. sudah banyak. At-Taqrirah As-Sadidah, atau kalau kita cari bahasa Indonesianya namanya fikih sistematis. Fikih Sistematis. Tentunya rujukan-rujukan mereka juga Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Jadi siang hari ini enaknya kita ngebahas masalah mubtilatus siyam ya Pak Ustadz. Kayaknya Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebab kan Kayaknya. puasa itu secara rukun mah gampang. Niat doang sama menahan sesuatu yang membatalkan. Nah, membatalkannya apa aja nih? Ya Pak Ustadz gitu ya. Iya. Kalau kita buka nih di halaman 448,
dari Darul Ulum Al-Islamiyah At-Taqrir As-Sadidah, cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah, Lit-Taba'ah wan Nashr wa Tauzi' Surabaya, dari Surabaya. Di halaman 448. Jadi mubtilatus shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau kita taunya membatalkan puasa makan, minum, kemudian mohon maaf berhubungan suami istri. Ya. Tapi ternyata ada lebih dari itu. Banyak, Zat. Banyak. Oh, ada berapa, Zat? Ada kalau yang nanti di sini wahia kismani, ada dua bagian. Bagiannya itu maksudnya dua jenis. Ada kismun yubtilu thawaba shaumi las shauma nafsah. Ada bagian atau jenis yang membatalkan pahalanya puasa. Pahala puasa yang batal nih ya repot ini. Makanya kan kita tahu gitu Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat, bahwa Rasulullah itu bilang rubba shaimin atau kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsyu. Banyak orang-orang yang berpuasa, banyak orang-orang yang niat puasa, cuma ternyata nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Oh, sia-sia ini ya. Sia-sia. Kita udah capek-capek sahur, nahan lapar, Nahan lapar, nahan ngantuk. nahan ngantuk. Bahkan juga. nggak apa-apa ya. Itu cuma dapat ilal ju'wal ats, cuma dapat lapar Oh, sama dan haus. agak- Itu dapat itu doang puasanya. Iya, Masya Sayang Allah. kalau gitu. Sayang sebulan. kalau begitu. Ya karena memang ibadah atau puasa yang mereka lakukan tidak dilandasi dan didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka itu ismun yubtilu thawaba shaum, ada jenis puasa rekan-rekan hadirin yang dimuliakan Allah yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada juga yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, makanya bagian yang membatalkan pahala puasa disebut muhbitat. Bitot. Yang membatalkan puasa itu sendiri, zat puasanya namanya mufattirat. Gitu Pak Ustadz. Mufattirat. Iya gitu Pak Ustadz ya. Ah. Jadi yang membatalkan puasa itu sendiri namanya mufattirat. Makanya namanya kalau buka puasa Iftar. rekan-rekan iftar. Iftar. Kalau yang membatalkan pahala puasa namanya muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasa sendirinya mah nggak batal nih. Ya. Iya Pak Ustadz ya. Ya. Tapi urusan pahalanya insya Allah nggak dapat ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi gini juga Muzat. Iya. Ini mungkin ya logika manusia saja nih ya. Iya. Masa iya ya? Kenapa tidak mendapatkan pahala pada sudah bersusah payah? Apa ada manfaat lain gitu? Ya, tentu urusan pahala, urusan dosa itu kita kembalikan kepada Allah. Ini sudut pandang kita sebagai seorang hamba. Jadi sudut pandang kita seorang hamba, kita mengatakan dianggap tidak berpahala. Kalau orang berdosa dianggap tidak berdosa, gitu kira-kira begitu. Ya. Iya. Karena memang secara definitif ada frame-nya di situ. Jadi Iya. ketika makna puasa itu secara etimologi misalnya al-imsak, menahan, dan secara istilahnya juga menahan dari semua perkara yang membatalkan, dan yang membatalkan salah satunya adalah yang merusak zat puasa sama yang merusak pahala puasa. Ya, betul. Nah, ketika ada yang kita tabrak dari larangan-larangan itu secara tidak langsung bahwa kita sudah merusak puasa kita sendiri. Iya. Gitu. Kalau seandainya membuat cacat gitu Pak membuat Ustadz. cacat. Kalau misalnya secara yang membatalkan secara zat, mungkin yang kita langgar adalah pembatalan yang ditentukan oleh zat puasa itu sendiri. Ya. Dan kalau seandainya yang kita langgar itu imbasnya kepada pahala puasa kita yang hilang, berarti yang kita langgar kita tidak bisa menahan hawa nafsu spiritual kita. Betul. Nah, Jadi secara menarik nih Pak Ustadz Kosasi, Pak Ustadz Dayat. Jadi harus menahan hawa nafsu spiritual dan menahan hawa nafsu jasmani. Jasmani. Gitu guys. Rekan-rekan insan BP Jam Sosok tapi yang gini, dimuliakan tapi Allah. gini juga Iya, Sa. iya. Kadang-kala kita kan macam-macam ya. Ada yang masih tahap belajar. Betul. Ada yang sudah tahap awal, tahap menengah gitu kan. Iya. betul. Ada yang sudah ya tadi secara rohani sudah mempelajari gitu, mengamalkan. Bukan berarti yang tadi masih belajar, waduh susah amat. Gitu. Ad-dinu yusrun kata Rasulullah. Agama itu gampang. Enggak kok, tenang aja. Kalau kita belum belajar dan masih tahap belajar, kurang-kurang sedikit, itu nanti disempurnakan sama Allah. Masya Allah, itu. Itu rahmat Allah namanya. Jadi jangan minder dulu nih buat, ya terutama saya diri saya sendiri nih. Banyak kekurangan, insya Allah disempurnakan nanti sama Allah. Enggak juga kemudian kita lagi tahap belajar, kita nggak tahu ada beberapa hal yang perlu diketahui, ternyata itu adalah hal yang salah. Kemudian nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa dong, enggak juga.
Kalau memang niatnya adalah untuk mencari ilmu gitu Pak Ustadz Kosasi. Masya Allah. betul. Alhamdulillah, jadi adinu yusrun. Ya. Agama itu adalah mudah. Mudah. Agama itu mudah sebenarnya. Maksudnya kita ini untuk memberikan pembekalan wawasan aja gitu ya, Betul. Pak Ustadz Kosasi. Ya, kita ujung-ujungnya tentunya harus yang lebih sempurna lah gitu ya. Ustaz, Betul, ya. betul, betul. Memang kesempurnaan itu yang kita cari. Meskipun memang kesempurnaan itu milik Allah gitu Milik ya, Pak Ustadz. Allah. Jadi ya kami juga mohon doanya nih kepada seluruh insan BP Jam Sostek, juga seluruh pemirsa, minta didoakan mudah-mudahan Yayasan Al-Maghfirah, kemudian BP Jam Sostek, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh divisi-divisinya, seluruh pegawai-pegawainya diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin, ya ya Rabbal Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini kita lanjut Oke, nih. untuk Ya. untuk pembatalan yang pertama apa itu Pak Ustadz? Jadi Baik, penasaran ini kita. Nah, fala yajibu alaihil qada. Kalau yang batal itu adalah pembatal puasanya, pahalanya maksudnya, pahala puasanya, maka tidak wajib diqada. Wa tusamma muhbitat, yang disebut dengan pahala yang batal itu namanya muhbitat. Hal-hal yang Berarti membatalkan tidak pahala. harus kodo ya Pak Tidak Ustadz harus ya. qada kalau itu mah. Karena puasanya nggak batal sebenarnya. Karena memang itu tadi tersembunyi Pak Kos. Jadi nggak kelihatan. Tersembunyi. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Betul, nggak kelihatan. Yang tahunya dirinya. Yang tawarnya dirinya. Iya. Yang kedua, kismun yubtilus sauma wa kadzalika tsawab. Ada hal yang membatalkan zat puasa itu sendiri. Jadi puasanya batal gitu, bukan hanya pahalanya. Wa kadzalika tsawab, dan pahalanya juga batal. Kalau puasanya batal, pahalanya otomatis batal. Otomatis batal. Kecuali nanti ketika seperti kita musafir, Pak. Musafir. Musafir di tengah jalan, ya ada pahalanya dah itu mah. Kita sempat puasa tapi kita batalkan, atau kita sakit di tengah jalan kita batalkan. Ada bagian pahala beberapa, cuma tidak full seperti orang sedang puasa gitu, Pak Ustaz. Ya. In kana bi ghairi uzrin, nah ini kalau nggak atau tanpa uzur batalnya, karena misalkan kita memang niat melanggar, maka ya pasti pahalanya batal, puasanya batal. Kodo. Fayajibu fihil qada, wajib qada. Wa tusamma muftirat atau mufattirat, dinamakan mufattirat, yang membatalkan zat puasa itu sendiri. Al-qismul awal, bagian pertama, jenis pertama muhbitat ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Ma tubtilu thawabas shaum, yang membatalkan pahalanya puasa. Kita nih tahu nih Pak Ustadz ya, kebanyakan orang-orang di Indonesia itu insya Allah saya yakin udah tahu semua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa, Rasulullah kan bilang tuh yang tadi disebutkan di awal oleh Ustadz Dayat, oleh Ustadz Kosasi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsyu. Banyak orang yang puasa enggak dapat pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, kata Rasulullah. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa al-ghibah. Nah ini Pak Ustadz Kosasi, gibah nih Pak Ustadz. Kata Rasulullah, iya kata Rasulullah. Berarti paling enak itu, Ustaz. Gurih banget. Jadi kalau kata kita Pak Ustadz Dayat, gibah itu kan makan daging. Makan daging saudara sendiri. Tapi makan daging saudara sendiri. sendiri. Pancelannya jangan disebutin dulu dong. makan daging saudara sendiri gitu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an tuh, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian tuh gibah, ngapain ngomongin orang di belakang, kata Allah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka makan daging saudara sendiri yang udah mati? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya dosa orang yang ghibah itu seperti dosa orang yang makan daging mayat saudaranya sendiri. Tentu luar biasa itu dosanya. Makan daging manusia aja tidak boleh. Tidak boleh, apalagi yang udah mati. Bangkai saudara sendiri. Saudara sendiri. Berapa Masya kali Allah. itu ya? Berapa kali itu, Pak? Ngeri Ngeri banget. Ngeri banget. Nah, gibah itu apa sih? Kalau gibah itu zikru, kata Rasulullah, zikruka akhokal muslim bima yakrohu walau kunta shodiqon. Menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu yang seagama, saudara muslimmu, walau kunta shodiqon, meskipun kau benar. Meskipun kau benar. Meskipun benar, misalkan si A ngomongin si B di belakang. Si A ngomong ke si C, itu si B itu bla 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 bla. Terus si C mengiyakan, itu udah gibah tuh namanya. Hal yang tidak disukai oleh si C. Meskipun si A benar adanya. Itu kan sahabat langsung nanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah bilang begitu. Apa itu gibah? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Al-ghibah tuh, kata Rasulullah, ghibah itu zikruka akhokal muslim bima yakrohu. Menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu yang muslim. Terus kata para sahabat, kalau misalkan yang kita bicarakan itu mafihi, ada yang ada di dalamnya, maksudnya
benar adanya pada dirinya itu, faqad ghibta kata Rasulullah. Itu namanya ghibah. Kalau misalkan nggak ada yang diomongin itu tidak terdapat pada dirinya, faqad bahatta. Engkau telah berbohong, berfitnah. Fitnah ya. Jadi ngomongin saudara mah udah nggak ada benernya Pak Kos. Lebih baik diem aja lah. Diem aja. Diem aja. Ngomongin saudara udah nggak ada benernya. Kadang yang nyari pembenaran nggak apa-apa kok, ini mah bener ini. Iya. Justru yang bener itu namanya gibah, dan kalau tidak benar namanya fitnah. Ya Allah. Tapi ada kondisi begini, Sat. Ya. Misalkan kita ada bertiga orang nih. Si A, si B, si Si C. C. Si A ngomongin kepada si B. Mm-mm. Si C anggaplah misalkan dia paham ingin mengamalkan. Dia Iya. diem aja. Iya. Si A ngomong si B, si C dengerin aja. Nguping. Nguping gitu kan. Ini saya termasuk nggak ya? Nah, kalau kata Imam Nawawi disebutkan dalam apa namanya tuh menjelaskan hadis barusan itu, kata Imam Nawawi, walau kana, meskipun dia tidak ikut, ya, yakni al-istiqrar. Istiqrar itu mengakui, oh ternyata si A begitu, tapi gua mah pura-pura nggak denger aja dah, sama aja itu. Masya Allah. Mustarikun fil ithmi, kata para ulama. Mustarikun fil ithmi itu dia sama-sama dapat dosanya. Sama, padahal cuma Sama. nguping dong. Mendingan Cuma langsung nguping. dikat. Ini soim. Ini soim atau Udah jangan ngomongin orang, saya lagi puasa Ya, ya. walaupun bilang soalim nih. Soalim. Mending dibilang soalim daripada nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban yang berat. Jawabannya. Subhanallah. Jadi ghibah tuh. Ngomongin orang emang paling gurih sih ngomong ghibah tuh. Iya. Atau kalau sekarang tuh ngerumpi pokoknya. Ngerumpi. Tapi memang ada beberapa ketentuan, ada beberapa kondisi yang membolehkan membicarakan orang, dalam tanda kutip bukan ghibah tapi contoh misalkan istifta ilal hakim. Kita minta fatwa kepada hakim. Si A ingin dilamar oleh si B misalkan. Iya. Ya, dilamar. Maka kita bisa ngobrol ke misalkan Pak Kos sebagai hakim. Pak Kos, ada datang perempuan misalkan, Pak Kos ini si A nih mau ngelamar saya. Kebetulan Pak Kos tahu nih pribadinya si A. Pak Kos boleh tuh membicarakan dia adalah seorang pembohong misalkan. Dia adalah seorang yang manipulatif misalkan itu. Jangan dekat dengan dia. Boleh itu. Atau kita ngomongnya ke mengadukan kepada pihak yang berwajib, kepada polisi untuk misalkan apa Pak Ustadz, olah TKP misalkan gitu. Itu dibolehkan membicarakan orang. Memang seketat itu sih Pak Ustadz ya. Masya Allah. Ini Itu Apalagi sekarang kan cara untuk bergibah itu macam-macam. macam-macam. Selain bisa secara lisan, secara langsung, kadang jempol kita pun wah iya. Jadi kalau kata Imam Ghazali itu Hujatul Islam, al-qalamu ahadul lisanain. Kolam, pulpen atau kalau sekarang jempol kita untuk ngetik itu atau jemari kita untuk ngetik itu salah satu dari lisan kita. ya, Apa yang ma yahrumu nutquhu yahrumu kitabatu. Yang haram untuk diucap, haram untuk juga untuk ditulis, ditulis. haram untuk diketik. Jadi kalau dulu lidahmu atau mulutmu harimaumu. Harimaumu. Kalau sekarang jempolmu, harimau. Pedangmu. pedangmu. Pedangmu itu bisa memotong-motong kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Jadi sikap kita dalam agak sedikit menyimpang dikit ada apa? Nggak apa-apa, ketika- memang kita lagi ngomongin memang, gibah iya. dulu. Ketika banyak kita kan di medsos WA, Betul. TikTok ataupun apa Instagram itu ya Twitter. Iya. Ketika dalam satu kasus-kasus tertentu yang dalam proses kita nggak tahu kebenarannya, kemudian itu sebagai rujukan mungkin kita andil dalam reply gitu ya. Iya. Itu kan termasuk bisa gibah ya. Bisa gibah, Pak. Nah, bagaimana kalau orang hanya baca aja, Sat? Nah, kalau hanya baca tanpa istiqror, jadi hanya baca kemudian dia tidak menetapkan itu di dalam hatinya, tidak termasuk gibah. Yang ditakutkan adalah ketika dia istiqror menganggap itu sebagai kebenaran di dalam hatinya, kemudian diucapkan ke orang lain. Itu jadi gibah lagi tuh. Makanya memang seketat itu ya Pak Ustadz ya. Ya, justru itu. Mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu kita berhati-hati nanti di dalam menggunakan media sosial. Ya. Karena secara tidak sengaja, karena sangat rugi sekali kita. Ya. Dari pagi menahan lapar, menahan haus, Nungguin bukanya. nungguin buka. Tangannya bergerak terus. Tangannya bergerak terus gitu ya. Nah, Secara alhamdulillah. ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih selektif di dalam Betul. beramal yang tidak bisa merusak pahala puasa kita. Amin. Itu yang pertama tuh ya Pak Ustadz ya. Al-ghibah. Yang kedua an-nami.